A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Qala muallif hadzal kitab Qawaid at-Tasawuf lil Imam Asy-Syaikh Ahmad Zarruq Al-Hasani radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu, itu kaidah ke-17, ada yang kaidah ke-18, i'tibarul muhimmi wa taqdimul muhim wa taqdimuhu abadan sya'nus sadiqin fi kulli syai'. Ada yang 17, itu mungkin 17. Fakullu man talaba min ulumil qaum daqiqaha qabla ilmihi bi jumlati ahkamil ubudiyyati minha wa adala an jalil ahkami ila ghamidha fahuwa makhdu'un bihawah. La siyama illam yuhkimi adh-dhawahira al-fiqhiyata lil ibadat wa yuhaqqiqu in lam yuhaqqiq wa yuhaqqiq al-fariqa bayna al-bid'ati was sunnati fil ahwali wa yutalib nafsahu bit-takhalli qabla at-tahalli aw yadda'i laha dhalik. I'tibarul muhim wa taqdimuhu abadan sya'nu as-sadiqin. Apa i'tibarul muhim? Itu apa ya, i'tibar, menganggap, mendudukan perkara itu pada porsinya, ya, memperhatikan, ya. Al-muhim dan mentakdimnya, mendahulukannya, itu memang merupakan perilaku orang-orang yang sadiq, yakni min amri sadiqin, merupakan perilaku orang-orang yang jujur, ya. Dia akan menghormati yang muhim dan ya'tabir, yakni menghormati yang muhim dan mengutamakannya fi kulli syai', dalam perkara apapun. Orang-orang yang jujur itu dia akan mengutamakan yang penting. Itu kaidahnya di situ. Maka kemudian tatbiknya adalah fakullu man talaba min ulumil qaum daqiqaha. Maka siapapun yang mempelajari, menuntut ilmu-ilmu orang sufi yang daqiq, ilmu-ilmu yang daqiq. Di sini baca raqiq. Min ulumil qaumi raqiqaha gitu. Nah, daqiqah, sindaqiq. Faqul man talaba min ulumil qaum khair. Yani raqiq wa daqiq, yani wahid. Tapi ilmu biasanya pakai daqiq, ya. Kalau raqiq itu hal misalnya. Baru raqiq, suluk. Raqiq.
sudah orang yang memahami ilmu tasawuf sudah langsung kepada masalah yang daqiq gitu ya, ilmu-ilmu hakikat itu. Sebelum dia mengetahui lebih dulu ya, secara perinci hukum-hukum ibadah ya, qabla ilmihi bi jumlati ahkamil ubudiyati minha. Karena kan tasawuf itu memang bicara hakikat. Sebetulnya hakikat yang terdapat di dalam tasawuf itu hakikat syariat itu. Contoh nyatanya yang sering saya mengulang-ulang contoh, memberi itu kalau dalam bentuk action perilaku itu kan perintah fikih, hukumnya sekian gitu dalam fikih. Tetapi hakikat memberi itu adalah sifat dermawan. Gitu. Nah maka ketika orang ingin mengkaji ilmu secara dakik, gitu, tetapi tidak dipelajari ilmu hukumnya secara perinci itu, perincian hukum-hukum ubudiyah, bijumlati ahkamil ubudiyah itu. Artinya jumlah itu kan isinya adalah ajza ya, rincian hukum-hukum ubudiyahnya. Dia tahu semua itu tuh, rincian itu tahu semua. Maka dan kemudian satu itu ya, udah masuk saja ke ilmu daqiq. Ya. Sedangkan sejumlah hukum ubudiyah belum. Yang kedua, wa adala an jalil ahkamil ghamidiha. Yang kedua, dia menyimpang ya, dari hukum-hukum yang jelas kepada yang ghamid. Belum mengetahui hukum-hukum yang jali, sudah masuk kepada yang ghamid-ghamid. Itu. Tidak tahu itikaf sudah bicara tentang uzlah misalnya. Apa hukumnya uzlah kalau meninggalkan sholat Jum'ah misalnya? Apa hukumnya lockdown gitu, meninggalkan sholat Jum'ah? Yang kemudian bahwa makhdu'un bihawa. Maka sebetulnya keinginannya mempelajari ilmu tasawuf secara daqiq itu tipuan hawa nafsu. Artinya keinginan itu timbul dari hawa. Maka barangkali itu larangan para ulama untuk masuk kepada ilmu-ilmu kaum yang daqiq. Katanya yuhram ya. Yumna la siyama in lam yuhkimiz zawahirul fiqhiyata lil, apalagi kalau dia belum paten mengetahui ibadah-ibadah fikih yang zahir, apalagi itu ya, yang qat'i lah, ibadah muamalah itu, wa yuhaqqiq wa lam yuhaqqiq, dan belum meneliti secara hakiki, katakan gitu, perbedaan antara bid'ah dan sunnah fil ahwal, dalam ahwal. Ya, kemudian wa yutalib nafsah bit takhalli qabla tahalli. Ya, dia menuntut dirinya ya, takhalli sebelum tahalli. Tahalli sebelum takhalli. Au yadda'i laha dzalik, atau mengaku. Ya, maka
apalagi itulah siyama itu, apalagi ini makhdu banget gitu, makhdu banget, tertipu banget. Dan itu mungkin realitanya sekarang kita lihat pembicara ilmu-ilmu hakikat itu hampir rata-rata mereka tidak menguasai betul hukum ibadah secara zahir. Kalau dihukumkan bid'ah, misalnya zikir jamaah bid'ah, iltizam dia, intimak dia kepada gurunya, kepada madrasahnya, itu dia nggak bisa menjawab. Itu sebab orang yang sedikit punya pengetahuan timbul ragu-ragu gitu. Karena dia tidak menguasai hukum secara detail. Ketika dia masuk ke dalam tasawuf maka punya keraguan ya yang membayang-bayangi dia, karena banyak masalah yang dakik itu dia kesulitan untuk menjawabnya, karena awalnya memang dia belum mengetahui sejumlah hukum ibadah gitu, dan hukum-hukum yang jali, dan terlebih juga belum mantap ya, tentang ibadahnya, ibadah zahirnya itu sendiri, dan belum membedakan antara hukum bidah dan sunnah ya. Maka itu bukan tipe orang yang shadiq, karena tidak mendahulukan yang penting dulu apa gitu. Walillahi darru sariyin, Imam As-Sari As-Saqati radhiyallahu anhu. Sungguh indah apa yang dikatakan. Beliau mengatakan, man arafa Allah ash, wa man mala ila dunya tosh, wal ahmaq yaghdu wa yaruhu bilash, wal aqilu an uyubihi patash. Orang yang sudah mengenal Allah maka dia akan hidup. Orang yang condong kepada dunia itu taish, yakni majnun ya. Bukan majnun dalam arti orang yang orang yang tidak punya akal, taish. Sedangkan orang yang dungu, yang kedua yaruh ya, pulang dan pergi, artinya dia berbuat tidak berbuat, bertindak bilas dalam urusan perkara yang tidak ada faedahnya. Sedangkan orang yang bijak, dia orang yang patash an uyubihi daiman. Nah ini maka orang perlu akil, baru kemudian orang yang mempunyai sahibul ahwal, sahibul qalb. Man arafa Allah ash, man mala ila dunya tash. Wa fil hikam, ada dalam hikam sidi Imam Athaillah, tashawufuka ila ma batuna fika minal uyub khairun min tashawufika ila ma hujiba anka minal ghuyub. Keinginanmu ya untuk mengetahui aib yang tersimpan di dalam dirimu, bagaimana untuk mentakhalli, mentazkiyah, itu lebih baik ketimbang keinginanmu untuk melihat gaib yang terhijab. Ilmu-ilmu yang dakik tentang hakikat itu kan ilmu yang melihat gaib, kashful gaib, artinya sudah
tersingkap yang gaib. Itu sama dengan ungkapan lain, al-muhasabatu khairun minal mukasyafah. Muhasabah nafsu itu ya, muhasabatul uyub gitu. Khairun min mukasyafatil ghuyub. Itu dalam konteks mana yang aham, mana yang ditakdimkan. Maka muhasabatul uyub dulu, baru nanti juga akan mukasyafatul ghuyub. Artinya bahwa orang yang melakukan yang dengan cara terbalik ini sudah jelas dia adalah orang mudda'i. Dia akan timbul nanti mudda'i. Kesulitan orang jika tidak memahami paling tidak maqasid ammah ya. Dia telah yakhudu, artinya yasta'id, sudah menguasai maqasid syar'iyyah, ulum syar'iyyah, ahkam. Kemudian masuk kepada daqiq ulumil qaum, dia tidak dapat melihat secara integral ya gitu, tidak melihat secara komprehensif gitu, keseluruhan. Tidak, mesti ada waham gitu, waham. Karena memang jatuhnya tasawuf itu ketika dia berada di tangan dua orang yang su'ul faham, mimman alaja aw darasa at-tasawuf bitahlil gitu, bidun tatbiq. Terjadi salah paham dari golongan orang yang pengkaji saja, atau ada waham kepada ada satu pemahaman yang bukan hakiki, kan waham namanya. Ini ada pada orang yang tasib ila tasawuf, tetapi yahidu anil manhajis sahih, melenceng dari manhaj yang sahih. Ini tasawuf di tangan mereka inilah tasyih, musyawwah. Apa musyawwah itu? Kabur, tasywih itu kan terhapus ya, hilang. Oleh karena itu mendahulukan yang lebih utama, maka itulah satu jalan yang benar. Baik. Kemudian kaidah yang 18, ada yang 19 ya. I'tibarun nisab fil waqi' yaqdi bi takhsisil hukmi an umumi. Itu 18, ada yang 19. I'tibarun nisab fil waqi' yaqdi bi takhsisil hukmi an umumi. Wa min dzalika wujudul ghirati ala ulumil qaumi minal inkar wa himayatu uqulil awam min at-ta'alluqi bima yakhussu minha hamilun ala wujudil qasdi li takhsisiha. Lihadza mana'a katsirun ma yakhussu minha wa yudakhilul ghalat fihi ilman wa amalan aw da'wan aw ghairu dzalik. Ini juga i'tibar ya, memproporsikan penisbatan ya, pada wilayah realitas, pada wilayah praktek. Ini memerlukan pentakhsisan hukum. Itu
artinya dikecualikan, dikhususkan, diberikan hukum yang khusus, tidak boleh digeneralisir. Ya. Artinya kalau sudah dikatakan dia seorang yang majdzub misalnya, ya, maka pandangan, perlakuan tentunya kita berikan kepada khusus, tidak digeneralisir begitu saja. Seperti orang sedang zikir tiba-tiba dia pingsan misalnya, nggak bisa, wah itu kenapa itu, wah ini nggak benar. Nah itu kan kita lihat wakilnya dulu. Ya. Oleh karena itu timbul adanya kecemburuan terhadap orang yang mengingkari ilmu orang-orang sufi. Ya, dalam hal ini ilmu-ilmu yang yakhruj, artinya min khibrah zauqiyah, min tasawuf itu kan ya, dibagi dua. Ini sering kita dengung-dengungkan ya kepada masyarakat agar para pengkaji tidak kebingungan, ini kok tasawuf apa ya, begini kan ya. Dia tidak menempatkan ya, kajiannya secara betul ya di tempatnya. Tasawuf punya dua makna. Sebetulnya itu tersirat sudah dua makna itu di dalam definisi al-ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarah. Ulama sudah mengatakan ini syuhud, musyahadah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini muraqabah. Berarti ada dua kan, sudah itu sudah jelas. Muraqabah ini adalah orang yang fa in lam takun tarah, orang yang tidak mempunyai syuhud. Maka syuhud itu adanya di Allah. Fa innahu yarak. Allah yarak, yani yu'ti ru'yata nafsahu lak. Ya. Allah memberikan ru'yahnya kepada dirinya, kepadamu. Itu yarak. Baru dia yarak, yarah, ka'annaha yarah. Baru dia melihat Allah. Nah, maka yang pertama istilah lain ada tarekat, yang kedua hakikat. Ini yang daqaiq ulum ini di hakikat ini, di ilmu yang dihasilkan dari syuhud. Itu, maka ilmu tarekat ini disebut ilmu mujahadah, tazkiyah, tarbiyah, tahzib, tasfiyah. Ya, nah sedangkan di sini bukan lagi perjalanan suluk ila, tetapi suluk fi. Sudah berjalan di dalam Allah, artinya dia berjalan dengan sifat-sifat mulia yang ada dalam dadanya. Dia melakukan hidup dan ibadah ini dengan hakikatnya, dengan sifatnya. Itu. Maka dia punya rasa yang terhadap pengamalan ibadah, terhadap pandangan dia pada kehidupan ini. Dia disebut mawajid dan azwaq. Seolah-olah ilmu yang lahir dari para syahidin ini ya, yang ahlul musyahadah, kumpulan mawajid dan kumpulan azwaq. Zauq atau wajad yang di dalam dirinya, dia menemukan, merasakan yang di dalam dirinya, atau wajada atau zaqa. Ya. Ini kan diambil zaqa dari wajada, ini kan dari hadis. Wajada ta'mal iman atau zaqa ta'mal iman. Maka ada ta'am iman di situ, ta'am. Zaq, jadab. Ini jelas hadis ini tidak bicara tentang lidah ya, atau pikiran, bukan. Karena iman juga adanya di sini. Maka zauq wajad ini menjadi ilmu, itu hanya dibicarakan, dibukukan. Bahkan tokohnya Imam Ibnu Arabi lah menyusun ilmu itu dengan baik ya, sehingga menggunakan
istilah-istilah filsafat, dan ini yang kemudian menimbulkan kerancuan orang di luar. Nah itu tadi ya, kaidah di atas itu ada yang didahulukan untuk masuk ke sana itu supaya tidak tersesat pulang ke asal syariat. Nah maka ketika orang mengalami mawaji dan zawuk, ini hukumnya khusus. Makanya tentang khalwah saja ya, yang tiba-tiba gurunya menyuruh khalwah 7 hari, maka dia akan ketemu Jumat itu. Nah sholat Jumat tidak. Kalau dibawa ke arena fikih, wah berantakan itu. Apa sih memang sampai tidak Jumat itu kenapa? Gitu kan. Meskipun dalam hadis itu ada uzur ya, atau ada yang menghalanginya, itu wabah, itu corona misalnya. Nah orang sufi memandang bahwa masalah perbaikan jiwa itu bukan masalah kecil. Nah, karena mursyid dalam tarekat, mujtahid fi madrasati, maka timbul fikih hukum yang khusus itu. Boleh tidak sholat Jumat ketika orang itu khalwah sampai 1 minggu. Jangan dibawa ke atas hukum general, tidak boleh. Seperti orang dalam keadaan tertimpa, tertekan, musibah, gak bisa lagi berpikir, lalu dia sampai tidak sholat. Tidak boleh kita katakan hukum tuh, ya kalau lagi tertekan mah nggak apa-apa dah, gitu. Nggak boleh, hukum tuh nggak boleh berubah. Tetapi secara praktek, kalau ada mujtahid pun di situ, dia mungkin akan memberikan hukum khusus untuk dia saja. Dan ya gimana misalnya, waliyazubillah, dia tak ada uang, tak ada makan, sekeluarga kelaparan, istrinya wafat, anaknya sakit keras. Gimana dia mau sholat itu dalam kondisi begitu? Ya, mungkin orang akan mengatakan, ya berdoa kepada Allah itu. Orang kan memandang ibadah zahir itu. Ya. Maka sholat itu waktunya. Nah, sedangkan mereka sudah stres. Gitu. Nggak boleh dikatakan, oh kalau stres mah udah nggak boleh sholat. Nggak boleh tetap. Hukum mah nggak bisa berdiri, duduk nggak bisa duduk. Ini contoh di luar masalah daqaiq fikih, gitu ya. Tasawuf. Hatta di fikih juga, kalau mujtahid itu hadir di situ, maka dia akan menyikapi hukum khusus. Nah, apalagi hal-hal yang terjadi di dalam masalah kerohanian, maka dari sinilah orang-orang sufi timbul kecemburuan, giroh itu terhadap ilmu orang sufi ini untuk diingkari. Nah, dan sekaligus dia untuk menjaga akal awam, untuk menjaga akal awam dari apa? Dari ta'alluq bima yakhussu minha. Gitu. Dari memahami, bergantung, artinya memahami kepada ilmu yang khusus kepada kaum itu. Ya, menjaga akal awam dari ta'alluq bima yakhussu minha hamilun ala wujudil qasdi li takhsisiha. Ya, bima yakhussu minha hamilun ala, ya, hamil ala wujudil qasdi li takhsisiha. Ya. Karena akal awam itu tidak mampu begitu membawa menetapkan hukum yang khusus gitu kepada nisbat yang harus kita berikan kepada orang sufi itu. Nah, orang sufi kan yang melihat ada orang gila misalnya, stop gitu. Itu tidak ada ilmunya. Ini gilanya bukan gila karena
politik, karena harta, karena ya, sering disebut para majdub gitu. Tapi ada kerancuan di kita ini, ada orang mengamalkan wirid-wirid kejagoan, ya, hayro, kemudian gila, terus jadi wali. Inilah udah tasyabuh, bukan itu. Ya, orang-orang yang majdubin itu dia nggak akan jadi dukun lah, katakan begitu. Jadi sejarahnya mula-mulanya ngedukun, nggak ketaikan, gila, lama-lama dia sering mengucap dan betul. Ya kan di orang-orang Cina aja itu ada orang nyari kode judi itu kan, itu ke orang-orang gila kan, gitu, ke orang-orang gila. Ya kalau dalam agama artinya dia ingin masuk kepada wilayah yang dia tidak bergantung kepada pikiran dia. Itu kekuatan yang di luar alam ini gitu, di belakang alam ini kan. Maka orang gila lah yang berada dalam luar kesehatan itu. Ya, sebetulnya bukan itu, bukan orang-orang yang ngedukun lama-lama nggak sampai jadi dukun betul, atau dia menganggapnya wali sebetulnya. Nah, jadi wali tidak sampai gila. Bukan orang-orang seperti itu. Ya, yang majid itu orang yang melalui tarbiyah kemudian tidak terpilih menjadi irsyad, lalu dia hidup sebagai petani, bahkan dia mengambil hirfah, profesi yang menutupi khususiyah dia itu. Ya. Apa yang diambil biasanya yang dipandang secara kehidupan materialistik itu rendah. Berpakaian buruk misalnya, hidup jadi pemulung. Tahu pemulung ya? Pemulung itu mengutip barang-barang bekas, ya, kotor gitu. Dia enjoy di situ. Gitu. Pengemis, dia asik di situ. Itu artinya tutupnya begitu. Bukan dia yang bikin aneh-aneh gitu kan, bikin aneh-aneh. Ya, dia tidak mengganggu, dia tidak merusak, dia tidak. Oleh karena itu kebanyakan orang ya melarang ma yakhussu minha, itu masuk kepada ilmu-ilmu yang khusus orang kaum itu. Wa yudakhilul ghalatu fihi, dan akhirnya termasuklah ghalat, kesalahan kepada mereka itu, baik secara ilmu atau amal atau dakwah, mengaku-ngaku dan lain sebagainya. Fafhamu a'tikulla hukmin haqqah. Ya. Pahamilah dan berikan setiap hukum haknya. Fal a'malu lil ammah. Itu. Wal ahwalu lil muridin, wal fawaidu lil abidin, wal haqa'iq lil arifin. Itu. Jadi kalau mau bicara dengan awam tentang amal, kepada muridin tentang keadaan jiwa, ya, kepada ahli ibadah tentang faedah doa, faedah itu kepada abidin. Adapun bicara haqa'iq itu lil arifin. Itu. Maka penisbatan ini adalah penisbatan yang ada di tempatnya. Jadi ketika orang arif bicara tentang sesuatu yang bukan faidah, bukan tentang ahwal-ahwal, bukan tentang amal yang zahir, ya, itu penisbatan yang berbeda. Al-ibaratu kutun li'ailatil mustami'in. Ya, karena ucapan-ucapan, perkataan-perkataan itu
ada seumpama makanan gitu. Makanan asasi ya. Bagi kelompok pendengarnya ada. Ini walaisa laka illa ma anta lahu akil. Dan yang ada pada kamu itu yang dapat kamu makan, itu yang dapat disantap, yang dapat dikonsumsi, yang dapat tapi kalau enggak dia akan membuangnya. Kemudian hikmah yang ke-19 itu 17 ya. Fi kulli ilmin ma yakhussu wa ya'um. Setiap ilmu ada yang khusus, ada yang umum. Falaisa ghairu tasawwuf bi awla minhu. Bi umumihi wa khususihi. Ilmu-ilmu lain juga selain tasawuf sama. Ya. Ada ilmu umum, ada ilmu khusus. Bal yalzamu badlu ahkamillahi ta'ala al-muta'alliqati bil mu'amalati min kullin umuman. Wa ma wara'a dzalika ala hasabi qabilih. Bahkan hukum-hukum Allah yang berkaitan dengan muamalah, ya, ibadah itu mesti diberikan semuanya kepada umum. Itu secara rinci itu diberikan. Adapun dibalik itu, selebihnya dari itu ala hasabi qabilih. Melihat orang yang menerimanya. Ya, kalau di luar dari bicara tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dan ibadah, sudah bicara tentang ahwal, ya, tentang maqam, maka al hasabi qabilih. La ala qadri qailih. Jangan ngikutin orang yang mau ngomong. Ya. Yang dengar tidak dilihat siapa, dia ngomong aja. Ya. Di hadisin, karena ada sebuah hadis, hadisun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluh. Ya. Ceritakan kepada orang apa yang mereka paham, apa yang mereka tahu. Kenapa? Karena apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Karena mereka tidak paham, maka menolak. Dan sikap-sikap bagaimana orang sufi, apakah mengatakan atau tidak kan sudah dijelaskan sebelumnya. Ada dua mazhab kan, mazhabnya Qushairi dan mazhabnya Imam Junaidi. Mazhabnya Imam Junaidi, mazhabnya Sufyan Ats-Tsauri. Kalau Imam An-Nuri sama dengan Imam Qushairi. Mazhabnya Imam An-Nuri dan Imam Qushairi itu tidak mau memberikan daqaiq ulumil qaum illa ila ahli, kecuali kepada orang-orangnya. Tapi Imam Sufyan dan Imam Junaidi berikan saja ilmu itu, karena ilmu punya proteksi diri untuk tidak diterima oleh orang yang bukan ahlinya. Meskipun itu dia alim, kalau memang dia bukan wadahnya, tidak punya wadah untuk menerima hakikat, dia sendiri akan menolak, akan melepehkannya, membuangnya. Itu sudah kita jelaskan sikapnya. Namun secara umum tetap ilmu ada khusus, ada umum. Meskipun Imam Sahal At-Tusturi dia tidak mau membagi ilmu khusus umum tuh, dia nggak mau. Dia malah mengatakan ilmu itu ada yang zahir, ada yang batin, dan ada yang aksaru batinan katanya. Ada yang zahir, ada yang batin, dan ada yang batin sangat. Kalau yang zahir ini memang ilmu yang diperlukan oleh orang secara umum, ya,
Dan ilmu itu diberikan dari mulai orang tumbuh berakal sampai batas tertentu untuk keperluan kehidupan mereka, ibadah dan ilmu. Kalau untuk semua ilmu apa saja, ilmu yang memang diperlukan secara umum diberikan. Tetapi jika sudah masuk kepada kajian bagaimana ilmu itu istinbatnya, istikhrajnya, istishhadnya, istiqra'nya, itu kan tidak diajarkan sekolah menengah. Ya, mungkin udah di kuliah tuh. Ini kan berarti lebih ke batin ini pemahamannya. Nah, paling batin adalah seperti penemu-penemu itu. Ya, seperti penemu corona ini kan mungkin kalau kita buka hanya kode-kode aja, rumus gitu. Ya, keterangannya 2 buku tapi cuma 1 lembar atau 2-3 halaman ya. Itu isinya bukan uraian seperti ilmu zahir, tetapi simbol-simbol. Ya, orang yang sangat khusus, kata Imam Sahal At-Tusturi, ini bukan hanya dalam tasawuf, semua ilmu, baik itu ilmu ukul ya, atau ilmu wusul gitu. Tetap pembagian ilmu itu seperti itu. Nah, namun pembagian khusus dan umum ini untuk melihat audiensnya. Ada yang boleh umum, kalau hukum yang umum. Yang khusus ini tadi yang disebut batin dan lebih batin lagi. Makanya hadithun nasa bima ya'rifun aturiduna an yukazzaballahu wa rasuluhu. Ya. Dan ini hadis ini ada catatan di bawah itu, akhrajahul Bukhari min kitabil ilm min sahihi mauqufan ala Ali bin Abi Thalib mauquf. Wa qila lil Junaidi. Nah, maka ketika Imam Junaidi ditanya, ya, yas'aluka rajulani 'anil mas'alati al-wahidah fatujibu hadza bi khilafi ma tujibu hadza. Ada 2 orang yang bertanya kepada engkau tentang satu perkara, tapi kamu menjawab kepada yang orang ini beda menjawab kepada yang satu lagi. Maka kata Imam Junaidi, al-jawabu ala qadri sa'il. Menjawab itu atas kadar yang bertanya, bukan kepada yang bicara. Lalu qala alaihi salatu wassalam, umirna an nukhatiban nasa ala qadri uqulihim. Kami diperintahkan untuk bicara kepada orang berdasarkan akalnya. Ya. Al-hadis. Dan kaidah yang terakhir, kaidah 20, al-ishtiraku bil asli yaqdi bil istiraki bil hukmi. Kalau hukumnya, kalau dalil asalnya itu sama, kongsi, berarti hukumnya juga, ini konsekuensi hukumnya juga sama. Wal fiqhu wat tasawuf saqiqan. Dan fikih dan tasawuf itu dua saudara kembar. Syaqiq artinya satu kandung, di mana asalnya dari Islam, dari din, yaitu Islam dan ihsan sama, maka hukumnya sama. Hukum mempelajarinya, hukum tidak mengetahuinya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu al-fiqh wa tasawwuf saqiqan kan kaidahnya itu sampai di al-istiraku fil asli yaqdi bil istiraki fil hukum, itu kaidahnya. Maka fikih dan tasawuf saqiqani fid dalalati ala ahkamillahi wa huquqi. Maka berarti fikih dan tasawuf mempunyai makna hukum dan hak-hak, hukum-hukum Allah dan hak-hak Allah yang sama. Tasawuf dan fikih sama-sama menunjukkan hukum Allah dan hak-hak Allah. Hak Allah di salat,
hak Allah di puasa, hak Allah di haji, ya. Dan hak Allah disabari, hak Allah diridhoi, hak Allah. Dan hukumnya sama, wajib. Ya. Seperti kisah Imam Shibili apa Imam Balkhi itu beli buah, lalu dibawa pulang ke istrinya. Rupanya buahnya asam. Buah marah-marah istrinya. Ya. Ngumpat-ngumpat ini buah nggak enak apa dan sebagainya. Imam Shibili diam aja. Gitu. Begitu udah selesai marahnya istrinya, ditanya, kamu marah sama siapa? Marah sama buahnya, atau marah sama tukang buahnya, atau marah sama yang nanamnya? Nah, mereka semua ini mencari uang, bekerja, tentunya akan memberikan yang terbaik. Mulai dari yang menanamnya, nggak mungkin dia pengen nanam jadi asam. Yang menjualnya juga nggak mungkin dia pilih-pilih yang asam untuk dijual. Gitu. Atau semangkanya, bingung istrinya. Berarti jika kamu tidak tahu marah kepada siapa, berarti marah ya, kepada yang menciptakan semuanya, yaitu Allah. Ya. Untung istrinya nggak marah-marah sama lu bang gitu. Taib. Artinya ada hak Allah yang perlu diterima, diridhoi, disyukuri, sama dengan hukum fikih dan seterusnya. Falahuma hukmul aslil wahid bil kamali, berarti keduanya punya hukum asal yang sama di dalam kamal dan naqasnya. Kenapa idlaisa ahaduhuma bi aula minal akhar fi madluli? Karena fikih tidak lebih utama daripada tasawuf. Tasawuf tidak lebih utama daripada fikih, ya, mengenai madlulnya, mengenai actionnya, mengenai maknanya. Sama. Ya, orang sholat tidak khusyuk sama kedudukannya dengan orang yang khusyuk tidak sholat. Bahkan ya, dalam kaidah lain mungkin ada di ke depan tuh lebih makin dijelaskan. Bahkan kalau orang sholat tidak khusyuk masih ada, tapi kalau orang khusyuk tidak sholat itu sudah hilang agamanya. Gitu. Tapi tetap kedudukan di mata Allah itu sama, kurang gitu, naqs. Wa qad sahha annal amala syartu kamalil ilmi fihima. Betul bahwa amal syarat kesempurnaan ilmu, karena ilmu itu kan mengetahui hakikatnya kan sudah diamal nanti. Ya. Maka betul amal itu syarat kesempurnaan ilmu. Fihima wa ghairi fa baik itu di fikih tasawuf atau di luar dua ilmu itu. Ya. La syarta sihhatin fihi, bukan syarat sahnya. Orang salat tanpa khusyuk sah-sah aja. Gitu. Kalau fikih dan tasawuf, ya. Orang khusyuk tanpa salat nggak bisa itu. Ya. Artinya amal syarat ilmu gitu. Bukan berarti orang yang punya ilmu, orang yang beramal tanpa ilmu gak sah, tetap sah. Idlayan tapiya binti ta'ihid, karena tidak hilang ya, karena hilangnya syarat itu. Fikih dan tasawuf itu. Ya qad yakunani duna, terkadang mungkin dua-dua itu tetap ada ya,
Ya, meskipun tanpa syarat itu. Li'annal ilma amamal amal. Karena ilmu pimpinan amal. Bahwa sabiqun wujuduhu hukman wa hikmatan. Maka ilmu itu wujudnya lebih dulu, baik hukumnya atau hikmahnya. Terus balau syurita fihil ittisafu la batala akhdhu. Ya. Kalau disyaratkan dalam ilmu ada sifat amal yang bertumpu kepada sifat ilmu, maka batal mengambil ilmu. Ente kalau belum amal, belum mengambil ilmu dulu, enggak? Batal. Tetap wujud ilmu lebih dulu. Tapi bukan berarti kumpulin ilmu dulu, ada yang punya paham yang pendek gitu, tapi itu hanya yang akal pendek-pendek saja. Kumpulin ilmu dulu baru beramal. Kama annahu law syurita fil amri wan nahyi al amalu la lazima irtifa'uhuma bi fasadi zaman. Begitu juga kalau disyaratkan dalam mempelajari ilmu amr dan nahi, disyaratkan amal, ya, maka la lazima irtifa'uhuma. Maka amr dan nahi itu hilang dulu. Ya, dalam zaman ini kamu main larang-larang aja emang kamu sudah benar gitu. Kan tidak, orang kita memerintah dan melarang tidak perlu kita mengamalkan dulu. Itu hanya kesempurnaan gitu. Kalau kita bicara tentang hasil daripada amr nahi, itu lain lagi. Seperti sahabat dulu kan tidak mau amr nahi sebelum dia mengamalkan. Dan itu bukan syarat, itu adalah adab. Gitu, kesempurnaan. Gitu. Makanya kan dalam pembahasan amar ma'ruf nahi munkar, ulama itu tidak mesti, bahkan akhirnya batasnya begini. Selama, kalau itu larangan, selama perbuatan yang dilarang itu bukan perbuatan yang sedang dilaksanakan oleh si pelarang, adalah dosa yang sama, baru nggak boleh. Orang sedang minum melarang orang minum, itu nggak boleh. Tapi kalau orang minum melarang judi, boleh. Orang judi melarang minum, dosanya lain, masih boleh melarang. Wa dzalika ghairu sa'id syar'an wala mahmudin fil jumlah. Nah, kalau kita buat seperti itu tidak seret ya, dalam agama itu. Tidak la yajuz, ya, secara syarat bahkan tidak terpuji. Bal qad asbatallahu ilma liman yakhshahu wa manafahu amman la yakhshahu. Bahkan Allah telah menetapkan ilmu untuk orang yang takut kepada Allah. Ya, ulama itu liman yakhsha wa manafahu amman la yakhsha, dan tidak dinafikan juga ilmu itu bagi orang yang tidak takut. Allah kan menetapkan ilmu innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Tetapi tidak menafikan bagi orang yang tidak takut juga. Ya, tidak dinafikan. Ya memang ayat itu jelas-jelas mengatakan khasyah itu untuk ahli ilmu, bukan sebaliknya, begitu ya. Artinya nama yakhshallahu min ibadihi ulama itu kan la khasyata illa ulama. Ya. Tidak berarti yang alim itu hanyalah orang ahli takut, bukan. Tetapi yang takut itulah ulama. Wasta'adha sallallahu alaihi wasallam min ilmin la yanfa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mohon perlindungan dari Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qala asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmihi. Ya, azab yang paling sedih, yang paling keras di hari kiamat seorang alim yang Allah tidak memberikan manfaat ilmunya. Pasamahu aliman, tetap hadis itu tetap menamakan alim meskipun siksanya pedih gitu. Ma'a ada min tipaihi, ya, di samping dia tidak bermanfaat ilmunya tetap dikatakan alim.
falazima istifadatul ilmi min kulli muhikkin fihi muhaqqiqin lahu. Maka tetap untuk mengambil ilmu tetap wajib meskipun dari orang yang muhaqqiqin fihi muhaqqiqin lahu. Ya. Dari setiap orang yang min kulli muhaqqiqin muhikkin fihi, yang patut, yang muhaqqiq lahu, meskipun tidak beramal. Maksudnya kalau dia sudah muhik, sudah memang patut dalam ilmu itu, dia memang dan muhaqqiq, dia sudah meneliti dalam ilmu itu, kita boleh mengambil ilmu meskipun belum mengamalkan. Maksudnya falazima istifadatul ilmi min kulli muhikkin saja bil ilmu itu, muhaqqiq lil ilmu itu. Gitu. Laisa dararu amalihi fi wajhil qahi. Gitu. Artinya kalau ada doror juga karena dia tidak beramal, doror amalnya itu akan menimpa dia. Artinya meskipun dia tidak beramal, tetap kita tidak boleh mengambil ilmu. Imam Ibnu Arabi itu ya, sampai dia tulis dalam wasayanya itu, jika engkau belajar kepada orang yang dia tidak mengamalkan ilmunya, kamu amalkan, karena bukan ilmu dia, itu ilmu Allah. Seperti hadis tadi juga kan, Allah yang tidak memberikan dia manfaat, Allah yang ngasih ilmu, Allah yang tidak memberikan dia tidak manfaat, tapi tetap Allah di situ menamakan alim, Rasulullah mengucapkannya. Ya, karena dorornya ilmu dia yang tidak diamalkan itu kembalinya ke dia. Ya. Ya, kalau dorornya itu kembali kepada yang ngambil, dilarang. Nah, gitu. Ya, laisa dororu amalihi fi wajhi ilqaihi, bukan dari mengambil ilmunya itu bahaya itu. Bahayanya adalah kepada orang yang punya ilmu itu, ka'adami insafihi, ya, karena ka'adami insafihi seperti tidak, artinya orang yang yang punya ilmu tidak mengamalkan itu, ya, ka'adami insafihi. Ya, artinya kenapa dikatakan ahli ilmu saja? Karena tidak insaf. Mungkin aja orang yang punya ilmu itu karena tidak mengamalkan, maka dia akan fanatik, ya, kepada satu pendapat. Biasanya begitu orang-orang yang ilmunya luas. Makanya kan dikatakan orang yang ilmunya luas, arti ilmunya luas itu kan dia punya kelapangan dada, punya amal yang cukup gitu. Maka dia akan memberikan akan melihat kebenaran dari kesalahan orang, jadi tidak fanatik dengan pandangannya. Itu tidak fanatik pada pendapatnya. Nah, kaidah ini artinya memberikan satu pembelajaran bahwasanya ilmu itu tidak ada dorornya kita ambil, ya, meskipun orang tidak mengamalkannya, ya, meskipun tadi atasnya intinya adalah tasawuf dan fikih asalnya sama, maka hukumnya sama, prosesnya terus untuk belajar tak ada masalah gitu. Untuk belajar ilmu itu tidak ada masalah, terusnya dibawa ke sana kita, ya. Taib, naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.